Hai, ketemu lagi sama gue Daniel di Tetangga Kepo. Nah, ini adalah sebuah acara di mana kita akan ngebahas sebuah isu yang mungkin sedang panas dan gue jadinya penasaran karena gue baru aja baca berita bahwa Pusat Data Nasional atau PDN itu baru saja dihack, lebih tepatnya PDNS ya, Pusat Data Nasional Sementara. Itu baru aja kena retas. Dan untuk itu gue pengen ngajak ngobrol seorang hacker, tapi dia ini adalah white hacker, di mana artinya white hacker ini sering dipakai sama perusahaan untuk melihat ini kok bolong-bolongnya di mana gitu. Tapi yang kerennya si hacker yang satu ini pernah ngehack NASA di Amerika ketika dia umur 14 tahun dan dia juga sempat ngehack KPU Indonesia ketika dia umur 15 tahun. Tapi udah pasti itu adalah legal hacking dia bilangnya karena justru ditantang oleh NASA, apakah kalian bisa menemukan loophole atau ada bolongnya nggak nih sistem anti hacking kita, defense system kita. Nah, di situ dia ngehack dan ternyata ketemu bolongnya dan dia yang nemuin. So anyway, langsung aja kita ngobrol. Ini dia Putra Aji Adahari. Apa kabar Putra? Alhamdulillah, baik Mas Daniel. Wah, thank you banget udah mau datang last minute seperti Sama-sama. ini. Gue sekarang ini di Pusat Data Nasional itu lagi di-hack, jadi semua kementerian lagi pada deg-degan semuanya. Betul, Banyak banget kementerian yang ikutan kena hack juga. kena imbasnya dari PDN. Betul. Jadi sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Like what is happening right now? Jadi memang, ini saya coba tarik kronologi dari awal ya. Memang Ya, PDN ini, mungkin masyarakat yang belum tahu, yang memang kena, ransomware itu sebenarnya bukan, PDN, tapi PDNS, oke, Pusat Data Nasional Sementara. oke, Karena PDN yang sekarang ini memang masih dibangun dan itu masih dalam proses pembangunan. oke, Dan yang sekarang, kena adalah Pusat Data Nasional Sementara gitu, oke. yang, 2 yaitu lokasinya di Surabaya gitu. Jadi untuk PDNS itu setahu saya ada di Batam, Serpong, dan juga ada di Surabaya. Dan Hmm. kebetulan yang, kena itu dari Surabaya, tapi karena mungkin ada kaitannya jadi kena, semuanya gitu ya, layanan publik pemerintah gitu. Jadi, misalnya nih, yang ke-hack itu bisa ngedapetin informasi apa aja? KTP, NPWP, paspor, atau apa? Dari semua data-data di Pusat Data Nasional Sementara ini menyimpan data apa aja? Kalau misalnya ditanya, ini sebenarnya isinya ada apa aja, ya itu semuanya, apa ya, hal-hal yang semuanya tuh di situnya penting gitu ya. Kayak misalnya kemarin adanya, bukan kebocoran tapi, apa ya, PDNS 2 itu, apa, down, Mmm, itu dari sistem perpajakan, terus PPDB, oke, kemudian juga banyaklah, setahu saya ada 282, lembaga atau kementerian yang terkena imbasnya karena adanya, serangan siber itu. Dan itu ransomware. Dan mmm, jadi saya mikir gini Mas, jadi, kenapa nih si hacker-nya nggak ngebocorin datanya aja gitu ya, mmm, sekarang gitu. Tapi mmm. mungkin nggak menutup kemungkinan mungkin bakal dibocorin di, term selanjutnya gitu. Tapi sekarang ini kan, si hacker-nya ini bilang ke pemerintah, "Gua minta $8 juta." $8 juta, Ya kan, $8 juta itu berarti 131 miliar. 131 miliar, mmm, kalau enggak, ya lu nggak akan bisa masuk ke Betul sistem lu betul. lagi gitu ya, dan, ya ada kemungkinan kalau misalnya nggak dibayar dia bakal ngebuka gitu semuanya. Karena ransomware itu, jenis baru namanya Brandshipper dan menggunakan metode double extortion, artinya Gue udah nggak ngerti itu bahasa, tapi ya udah artinya apa? intinya, begini, ini kan sebenarnya kayak maling online ya, maling Maling, online, minta tebusan 131 miliar ya. Kita coba, mikir bodoh aja, ketika misalnya pemerintah bayar semuanya, mmm, ini bisa kejamin nggak sih gitu? Kan nggak apa ya, bisa ngejamin juga, belum tentu gitu ya. mmm, Kita udah ngasih duit $8 juta, mmm, mmm, namanya maling gitu kan, mmm, emang dia bisa jujur sama kita gitu kan? Kan nggak mmm, juga gitu kan. Apalagi, banyaklah, yang kena imbasnya gitu kan. Dan, balik lagi yang tadi ya, kenapa sih nggak dibocorin aja dari sekarang gitu ya?
mungkin dia udah ngelihat nih yang ada di Indonesia ini udah banyak bocornya, nih kalau misalnya gua ngejualin, data-data di sini juga kayaknya, mungkin bisa laku tapi ya, buat apa? Kemarin udah ada yang bocor kok, Dukcapil lah ini segala macam. Betul. Ini asumsi kasar saya ya gitu ya. Dan, ini mungkin apa ya, salah satu pelajaran yang memang sangat penting buat terutama khususnya di pemerintah dan kita, saya sebagai apa ya, melihat kasus ini ya apa ya, sedih juga gitu. Ini mengkhawatirkan sih. Kayak Pasti soalnya, pasti. dari berarti semua data informasi pribadi gua itu semuanya ada di situ kayak kartu keluarga, paspor dan lain-lain dan itu bisa dipakai buat, misalnya sama si hacker ini gitu ya, dia lagi pengen minjem ya pinjol lah gitu misalnya, dan habis itu kan cuma minta KTP-nya, ya udah dia bisa pakai KTP siapa aja gitu untuk pinjol. Ada kemungkinan besar bisa ke sana juga. Sebenarnya kalau misalnya kita, apa ya, kita lihat gitu ya, security di Indonesia gitu ya. Ya apa ya, kalau misalnya Mas nih pengen nyari KTP yang, apa, ada di internet, itu sebenarnya segampang itu Mas. Wow, Maksudnya kalau misalnya Mas Daniel itu tahu keyword-nya, tahu caranya, nggak perlu install extension lah, install aplikasi lah, software nggak perlu, tinggal masukin di Google, internet, keluar foto KTP-nya. mmm, Dan itu ya sangat memungkinkan untuk disalahgunakan gitu. ya Yang tadi disampaikan sama Mas Daniel tuh, saya sepakat banget mungkin bisa diajuin pinjol dan korbannya nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditagih ya kan, betul. itu bahaya banget gitu, Mmm, kayak gitu. jadi itu, bahayanya ketika sistem pemerintahan kita itu kena hack gitu saat ini? Kalau sekarang, kalau misalnya ditanya, bicara tentang datanya mungkin bisa ada apa aja, pasti ada gitu ya. Tapi kalau saat ini ya memang, serangan siber ini impact-nya memang ibaratnya, semua data-datanya dikunci. Mmm, Nggak bisa diakses, nggak bisa dibuka, ditarik nggak bisa gitu ya. Maksudnya, nggak bisa dibuka gitu, dikunci sama si yang diduga Lockbit itu. jadi apa sebenarnya yang menyebabkan si Lockbit ini bisa nge-hack, PDN? Iya, sebenarnya kalau untuk kenapa dia bisa masuk, mungkin jago kali ya, karena yang saya Si tahu Lockbit-nya jago banget gitu? jago gitu. Oke. Karena gini, PDN itu udah punya beberapa layar gitu. Mmm, Ada, eee, 3 setahu saya, oke. ada 3. Jadi sebelum kita, pengen akses itu PDN, kita mesti ada VPN khusus, Wow. gitu. Oh, VPN-nya pun juga VPN khusus, oke, wow. supaya kita bisa masuk ke akses, ke, Mmm, istilahnya dashboard-nya lah atau apanya gitu. mmm, Terus kemudian setelah udah dapat VPN pun kita nggak bisa langsung kontrol juga, mmm, nggak bisa kita ngapa-ngapain juga. Kita harus ada, SSO mmm, atau authorization, username dan password lah. Kalau udah login, barulah kita masuk ke kontrol data. Sebenarnya di PDNS itu dia udah punya ibaratnya sistem untuk monitoring ancaman yang serangan siber yang mungkin terjadi. mmm, SIEM namanya tuh kalau di dunia cyber security. mmm, Dan itu SIEM itu, digunakan untuk monitoring. Misalnya nih ada hacker pengen masuk, nah SIEM ini bakal ngedeteksi dulu nih ada anomali nggak gitu. Kalau ada anomali, nah biasanya dia bakal, ngasih tindakan nih, mmm, entah IP-nya diblokir, atau dari pegawainya atau karyawannya langsung notice, "Oh ini di sini nih," ya udah dibenahin gitu ya. mmm, mmm, Dan kebetulan yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu walaupun udah ada SIEM, Lockbit berhasil mendisable kalau nggak salah, mendisable, fungsinya. Jadi lolos aja gitu, mmm, bisa di-bypass gitu. wow, Windows Defender aja bisa di-bypass, bisa di apa, ya. dinonaktifkan gitu ya, kayak gitu. Gue penasaran kemungkinannya, karena lu tadi udah ngomong 3 layer. Pertama harus ada dia harus tahu VPN tertentu yang dia benar-benar baru bisa masuk. Kedua harus ada credential-nya dan, dia bisa nembus si SIAM-nya dan juga bisa nembus Windows Defender-nya juga. Mungkin nggak sih itu orang dalam dari
PDNS-nya sendiri gitu? Maksudnya emang dia udah ngerti banget. Itu kan berarti paling gampang banget ya orang dalam yang dibeli gitu misalnya sama seseorang, sama si Lockbit gitu misalnya. Jawaban saya tunggu pemerintah aja deh. Ya, Tapi kalau semuanya dari semuanya mungkin terjadi gitu kan. tapi kalau dari pertanyaan itu, justru saya nanya juga sih, maksudnya kayak, eee, saya sebagai, cyber security juga, misal pengen hack sesuatu, tapi nggak bisa langsung diakses langsung nih, mesti ada VPN gitu. Pertanyaannya, gimana dia bisa dapat VPN-nya juga gitu, Itu. kayak gitu. Makanya kita tunggu pemerintah aja lah gitu. Berarti pemerintah nih, gue nggak tahu sempet baca juga gitu ya, pemerintah bilang kayak, "Ya udahlah kalau gitu karena kita nggak bisa masuk ke data tersebut, lu juga nggak bisa masuk. Kita hancurin aja udah datanya." Jadi benar-benar kayak kita sama-sama nggak bisa masuk ke data tersebut gitu. Itu solusi yang baik nggak? Nggak, menurut saya. Dan kemarin juga Menkominfo itu, dipanggil sama ketua Komisi 1 DPR, ketuanya nanya gini, "Ini PDNS di-backup nggak sih?" Gitu ya. Ya kalau di internet kita baca sih katanya enggak gitu. Yang ter-backup dari serangan ini cuma 2% gitu. Mmm. Dan terakhir beritanya itu statement dari pemerintah, mereka pasrah aja gitu. Padahal mereka yang punya kebijakan, kita harusnya dilindungi gitu kan. Wow, oke. Mmm, Lu sendiri akhirnya dipanggil nggak sama pemerintah untuk ngebantuin? Ya ngasih bantu dikit-dikit lah sama mereka gitu. Kenapa? Maksudnya apakah lu sebenarnya tahu nggak kalau misalnya ini nih ada satu komunitas hacker yang kayaknya udah kedengeran gitu sebelum ini semua terjadi, tanggal 21 Juni kemarin kalau nggak salah kejadiannya ya, 20 iya itu udah, nggak bisa diakses setahu saya tanggal 20 Juni itu. 20 Juni. Sebelum 20 Juni di komunitas hacker, ada yang ngomong nggak sih kayak, "Wow ini kayaknya there's something big gonna happen," atau, "Gue lagi pengen nyobain Lockbit nih, lagi pengen nyobain nge-hack nih," segala kayak gitu? Kalau, ada kemungkinan ada yang tahu juga gitu, nggak semuanya mungkin ya. Mmm. Karena, gini, eee, kronologisnya gini, tanggal 17 Juni PDNS itu, jadi tim BSSN itu melakukan, forensik terhadap PDN itu, bahwa ada aktivitas yang sifatnya anomali di situ, Mmm. yang upaya untuk menonaktifkan, Windows Defender gitu. Dia menonaktifkan? Bukan dari BSSN-nya, tapi, Oh, oke. diduga dari si hacker-nya itu. Hacker-nya menonaktifkan Windows Defender? Iya, Oke. dia berupaya untuk menonaktifkan Windows Defender. Karena kan Windows Defender kan salah satu, antivirus untuk, apa ya namanya ya, kayak vaksin lah. Kayak misalnya kita, bisa, memperkecil atau meminimalisir adanya virus ke tubuh kita gitu ya, semacam kayak gitu. Dan tanggal 20 Juni, dinyatakan Windows Defender itu sudah dinonaktifkan sama, ransomware itu, dan itulah, udah banyak impact-nya di situ. Windows Defender itu sebenarnya, antivirus yang untuk rumahan atau emang dipakai di pemerintahan, bahkan di luar negeri pun juga pemerintahan pakai Windows Defender? Ini sejauh pengalaman saya, sekelas startup aja mereka nggak pakai Windows gitu ya, tapi mereka pakai minimal Linux lah. Kalau Linux kan, lumayan aman ya, tapi sebenarnya kalau dibilang bisa aman banget nggak juga sebenarnya gitu. Ya Memang bisa aja lah, bisa bisa di-hack aja juga, gitu kan, tapi karena memang ransom baru juga, mungkin orang jago banget gitu ya. Jadi mau pakai Linux, mau pakai Windows Defender apa gitu ya, ada kemungkinan juga gitu. bisa bobol juga. Betul, Mmm. betul. Kenapa sih kayak ada aja hacker yang suka nge-hack pemerintahan Indonesia gitu? Emang beneran untuk jadi ajang latihan gak sih? Kayak gue sempet denger juga tuh di podcast tuh, kayak ada yang bilang kayak, "Oh iya, hacker-hacker Indonesia tuh menjadikan pemerintah Indonesia itu ajang latihannya mereka," gitu. Ya faktanya begitu sih Mas, karena bahkan yang bermain di tempat playground itu adalah orang-orang yang baru belajar gitu. Tapi,
nggak semuanya juga, mungkin ada juga yang jago gitu kan. Mmm, Ya salah satunya yang ini juga mungkin kan. Tapi, ya memang data is new oil kan, maksudnya kan sekarang data itu, mungkin salah satu, sumber daya yang memang, terus, apa ya, diperbarui terus kan, mhm, maksudnya bertambah terus, artinya, bertambah terus gitu kan. mmm, Sementara, minyak itu kan pasti bakal habis gitu ya, itu mmm, statement dari Bapak Jokowi kan, mmm, dan mestinya dengan adanya, eee, statement itu, mmm, menghasilkan sebuah sinyal lah untuk pemerintah ini statement harus apa ya, jadi perhatian yang serius nih buat, pemerintah yang katanya pengen digitalisasi gitu. Kalau misalnya dari hacker-hacker ini sendiri, mereka kebanyakan sebagai salah satu bentuk aktivismenya mereka untuk anti establishment gitu nggak sih? Kayak misalnya, "Wah, gue emang nggak suka aja sama pemerintah Indonesia, jadi gue hack." Atau benar-benar cuma untuk ajang latihan? Tergantung, tergantungnya mungkin atau memang dia pengen menyuarakan, apa, suara keadilan, Mmm, atau kepentingan ekonomi, atau pengen unjuk gigi, "Gue bisa nih masuk ke sini," gitu ya, mmm, atau mungkin ya ada kepentingan lain gitu, kita nggak ada mmm, yang tahu juga gitu. oke. Kalau lu sendiri pas dulu lu ngebobol KPU, itu di tahun Oh itu tahun legal, aman itu, itu karena 2019? 2019 itu, 2019? 2019 Mmm, dan memang, legal juga maksudnya, ada yang ngizinin lah gitu. oke. Ada yang ngizinin dan saya coba cari celahnya, dapet, intinya, ada kemungkinan besar saya bisa dapat data DPT, ada warga negara Indonesia lah, maksudnya kayak data pribadinya, Mmm, data pribadi Mas Daniel juga pasti ada ya, di situ. ada pasti. Dan setelah ditemukan adanya feeding itu, saya langsung laporkan ke BSSN waktu itu, gitu. Mmm, mmm. Nah, gue sebagai individu gitu ya, Ya, jadi penasaran juga nih karena, banyak banget data-data password segala gitu kan kita taruh di handphone kita, betul. mmm, dan bahkan ya gue password tuh sampai ada 3 kali. Oh gitu? Jadi password satu yang untuk ya udahlah gitu kan, Ah, untuk masuk ke website-website yang menurut gue ya udahlah nggak terlalu penting-penting juga gitu, ada juga password untuk ke email gue, yang kedua sama password yang misalnya, untuk trading Bitcoin. oke. Ini kalau memang benar begitu ya, mungkin, orang-orang yang awam dengerin, tadi, Mas Daniel sampaikan ya bodo amat gitu. Tapi kalau misalnya dari hacker itu, ngedengerin yang tadi Challenge accepted gitu. iya, jadi kayak, wah ini polanya nih kayaknya nih, salah satunya juga nih mungkin bisa lewat situ juga. Maksudnya, pola yang bisa dipelajari gitu. Oh Mas Mmm, Daniel nih password-nya ada 3 gitu ya, ya, itu bisa dipelajari juga gitu. oke. Apa sih sebenarnya kalau misalnya secara individu gitu ya, ini mungkin yang lagi dengerin gitu tetangga-tetangga kita, apa yang harus mereka lakuin supaya bisa melindungi diri mereka sendiri, supaya mereka nggak kena retas, nggak kena hack? Kita sekarang sudah ada di zaman yang memang teknologi itu, semakin lama semakin pesat gitu ya perkembangannya. Kemudian juga, kalau dibilang security, itu nggak ada habisnya. Mmm, Security is process gitu. Karena mengikuti teknologi yang pesat, artinya kita harus ikutin itu juga. Kalau Mas mmm, Daniel tahu, eee, handphone kita, kadang-kadang diminta untuk update kan. mmm, Ya, walaupun memang secara keterangan ini ada penambahan fitur, ada apa segala macam, tapi mmm, ada kemungkinan mungkin yang nggak disampaikan sama si yang punya handphone itu, mereknya, mhm, mungkin di situ ada, perbaikan yang memang sebelumnya ada celahnya gitu, mmm, kayak gitu. Dan untuk melindungi kita, melindungi diri, dari adanya serangan siber yang mungkin terjadi, ini memang kita harus punya kesadaran tinggi terhadap, serangan siber. mmm, Artinya, kita mesti melek ke sana karena kita kalau misalnya ngandelin handphone secanggih apapun, komputer secanggih apapun, itu nggak menjamin juga mmm, gitu. Karena justru kita dari diri sendiri itu yang memang mesti, aware ke situ dan justru kita harus, banyak belajar lah biar, preventifnya kayak gimana gitu. Kalau kita nggak kenal terus kayaknya mencurigakan, ya lebih baik pindahin ke junk ataupun kita mmm, penasaran pengen kita buka gitu ya,
ya kita harus hati-hati dulu gitu ya. Kalau misalnya bentuknya aplikasi, kita download nggak apa-apa, Hmm. tapi jangan sampai kita install. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita udah download, itu bisa diupload ke virustotal.com, di mana Hmm. dia bisa bakal melakukan scanning terhadap aplikasi itu. Hmm. Ada indikasi apa nih? Ini aman nggak? Kalau aman, semuanya indikator hijau semua gitu. Hmm. Dan itu salah satu yang sering kali saya terapkan juga gitu. Oh wow, ya jadi at least ada satu filter dulu deh gitu ya. Ada filternya juga gitu, Hmm. dan two factor authentication, kemudian Ya. juga password itu Hmm. bagus juga. Kita harus jangan disamain semuanya gitu kan. Hmm. Dan juga nomor handphone itu kalau bisa dipindahin. Nomor Hmm. handphone yang nge-link contoh ke m-banking tapi Ya. sering kita pakai buat daftar aplikasi apa, saran saya sih enggak gitu, jangan gitu. Gue sempet dengar juga, dan ini gue nggak tahu nih kepada semua tetangga yang lagi nonton gitu ya. Rata-rata orang Indonesia passwordnya sebelum masuk ke kantor adalah Bismillah 123. Itu dari situ loh Mas, ada kayak gitu. Datanya ada tuh di internet tuh. Datanya ada di internet. Iya, jadi jadi ada salah satu peneliti ya, mereka melakukan riset dan kemudian semuanya di-riset lah. Masyarakat Indonesia tuh kebanyakan password-nya apa, ya itu di situ ada semua tuh. Salah satunya bismillah itu, bismillah. Bismillah 123 Mhm. atau password 123. Iya 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 iya. Nah, jadi bagi kalian yang passwordnya sampai sekarang masih Bismillah 123 atau password 123, ganti. Karena itu yang paling gampang banget kayak kena hack sih. Betul, kalau misalnya ya itu makanya kita harus double check juga Mas. Hmm. Bukan dari sendernya doang yang memang kita harus perhatikan gitu ya. Banyak lah kasus-kasus artis lah atau YouTuber lah gitu ya, Hmm. itu dia kena hack gitu ya Hmm. akunnya. Jadi akunnya itu diambil alih Betul. dan diisi konten-konten cryptocurrency ya kan. Ya. Ya. Itu beberapa saya pelajari dan salah satu bisa kena mulai dari skenario endorsement. Hmm. Saya mau endorse nih sama Mas Daniel, berapa nih, gini-gini. Saya punya aplikasi nih, nanti Mas Daniel coba ya gini gini gini. Hmm. Di-install nih sama Mas Daniel nih. Hmm. Ya udah kena di situ, Oh, kayak oke gitu. oke. Jadi mereka bilang, "Ya udah lu coba cek dulu nih, Betul, aplikasi ini," mhm, gitu ya. betul. Eee, Langsung si artis itu langsung kena, Iya, di-hack gitu. banyak skenario, salah satunya yang itulah, kayak gitu. Ah, that makes sense. Oke. Mmm, Kalau misalnya nih kita udah kena hack, Mhm. apa yang harus kita lakuin? Banyak masyarakat yang memang terkena malware atau ransomware di handphone. Mmm. Seringkali saya kasih cari tahu lah, langkahnya gimana sih kalau misalnya kita udah kena malware gitu ya. Ini kita jangan buru-buru, apa ya, kalau saya sendiri biasanya tapi alhamdulillah juga nggak pernah kena juga kan. Lu Nah, nggak pernah kena hack? nggak Oke. pernah. Dan kalau misalnya handphone kita disadap atau kena malware, kena ransomware gitu ya, itu yang kali pertama saya lakukan adalah disable SMS. Oke. Karena OTP biasa lewat ke SMS gitu kan. Airplane mode berarti? Ya, Langsung di airplane dan mode aja? juga kalau misalnya hacker-nya itu dia bisa menyadap WhatsApp kita, Mmm. kita jangan langsung beli nomor HP, terus uninstall WhatsApp, install lagi jangan. Mmm. Tapi kita transfer data ke nomor yang sekarang, Mmm. yang baru kita beli. Karena apa? Kalau misalnya kita cuma beli nomor HP, terus langsung dimasukin nomor HP barunya, login, ini ada kemungkinan si hacker-nya masih punya akses ke WhatsApp si korban. Mmm. Karena itu saya pernah tanganin yang itulah, kayak gitu. Dan saya pernah praktek sendiri juga, ternyata iya kayak gituan. Wait. Ini menarik nih. Lu bisa nggak nge-hack ke handphone, sampai bahkan kameranya sendiri lu bisa ngelihat dia ngapain gitu? Walaupun di handphone tuh, ya kan setiap handphone tuh ada kamera gitu kan. Itu lu bisa ngelihat dia lagi ngapain, dia lagi jalan kemana, dia lagi segala, bisa secanggih itu nggak sih? Kalau nge-hack, apa itu kayak di film-film aja? Kayak gue parno gila gitu kalau misalnya gue lagi taruh handphone gue di kamar mandi dan tiba-tiba, hah, semua terlihat. Bisa kayak gitu. Oh my.
Dan Seriously? itu ada kayak gitu, banyak kasusnya. What? Makanya banyak artis yang, video Ya, bocor. enggak, kalau video bocor mungkin emang dia lagi ngevideoin buat pacarnya gitu misalnya dan itu dibocorin, di-leak. Tapi ada kasus yang memang nggak pernah tuh dia kasih ke orang gitu. Ke cowoknya pun enggak gitu. Jadi Ya, memang untuk konsumsi dia pribadi gitu. tapi kalau misalnya dia nggak pernah rekam, misalnya nih sekarang nih di handphone gitu Oh ya, bisa, bisa bisa. juga kita bisa akses gitu? Asal hackernya memang monitoring. Oh, oke. Jadi kita harus pakai selotip terus dong di lensa Ah, itu dong? makanya kalau nggak salah tuh, Mark Zuckerberg itu dia pakai solatip dia tuh, apa namanya, videonya Iya gitu. iya iya. Entah buat ngingetin kita atau mungkin iseng-iseng doang ya. Ada fotonya kalau nggak salah tuh ada, Oh, pokoknya dia kayak gitu. selalu taruh solatip gitu Benar, di benar. lensanya gitu. Mhm. Serem pokoknya kita kalau dia main di internet tuh. Karena Iya. internet itu udah jadi analogi saya tuh internet udah kayak pisau lah. Bisa untuk, ngebunuh orang, bisa juga untuk juga, apa ya, bermanfaat lah, kita bisa belajar segala macam. Tapi kita juga Mmm, belajar kadang ilmunya bisa disalahgunakan. Makanya kita harus mmm, betul-betul bijak lah untuk menggunakan internet, menggunakan sosial media, mmm, gitu. mmm. Mmm, seberapa dalam kasus si PDNS ini gitu ya, Pusat Data Nasional, ini kan hacker-nya tadi menamakan diri dia apa tadi? Lupa gua. Lockbit. Lockbit. Seberapa cepat kira-kira? Maksudnya ini berarti pemerintah nih udah mengerahkan semuanya gitu kan untuk mendapatkan si Lockbit ini gitu. Seberapa cepat biasanya Apanya nih? Bisa sampai untuk nyerang gitu? ketangkep si Lockbit-nya? Oh, kayaknya juga, eee, saya yakin pemerintah kita, pinter lah. Mmm, Nggak langsung ya mungkin, paralel lah, tapi pemerintah pasti fokusnya ke, eee, recovery data. mmm, Karena kalau kita fokusnya, nyari orangnya, kita tangkap orangnya, itu justru apa ya, kurang efektif menurut saya. Bukan kurang efektif, tapi kayak, lebih baik kita recovery data kalau bisa gitu. mmm, Karena kalau kita tangkap satu, ya mati satu tumbuh seribu gitu. mmm, Dan, ya lebih baik kita benahin dah, sistemnya dulu gitu. mmm, Karena kalau kita fokus ke orangnya ketangkap, ada hacker lain yang pengen coba masuk PDNS, mmm, tapi kita, ngebenahinnya setengah-setengah, ya ya, buat apa sama juga juga gitu. bohong juga Heeh, gitu. betul. Apa yang kita buat, teknologi secanggih apapun, ada campur tangan manusia, Mmm, dan itu pasti ada keteledoran di sana, mhm, dan ada kemungkinan hacker bisa masuk juga. oke, Tapi beda cerita kalau misalnya Tuhan yang bikin kan, mana bisa mmm. gitu kan. Kalau misalnya nih lu lagi nge-hack gitu ya, sekarang ini misalnya lu ditugasin, lu kan sering tuh dipanggil sama perusahaan, "Putra tuh, tolong dong perusahaan gua nih di mana nih bagian crack-nya," gitu yang mungkin bisa dimasukin sama hacker gitu. Hal pertama yang lu incer duluan tuh bagian mananya dari si perusahaan tersebut? Apa lu ke website-nya, ke sosial medianya, atau lu, secara sembarangan, ngemail salah satu staff-nya dia gitu, yang namanya misalnya perusahaan namanya, eee, XYZ misalnya gitu ya. Lu masuk aja ke nama yang paling paling standar lah, budi@xyz.com gitu. Lu coba Oke. like, apa yang lu lakuin pertama? Kalau dari perusahaan itu biasanya tergantung kebutuhan juga, tapi, kita coba konteksnya ke cari celah lah ya. Mmm, Sebenarnya kalau istilahnya itu penetration tester, di mana, penetration tester, betul, di mana seorang pentester itu akan melakukan berbagai cara untuk bisa menemukan celah keamanan di suatu sistem atau oke, website gitu. mmm, Dan, eee, ada langkahnya juga, mulai dari, apa, information gathering, ada reconnaissance, ada juga, banyak langkahnya gitu ya. Dan langkah pertama sebagai pentester untuk menemukan celah keamanan, pasti information gathering atau dan juga, reconnaissance. information gathering tuh artinya apa tuh? Lu Ibaratnya kita pengen, masuk ke rumah orang, kita ngepetain dulu nih. oke, Ada beberapa metode yang digunakan, mulai dari white box, ada gray box, dan juga ada, black box. oke, Nah, jadi untuk yang white box ini ibaratnya, karena memang legal
dan ada kebutuhan dari perusahaan, biasanya perusahaan tuh ngasih kita, akses atau source code lah. Oke. Kayak misalnya nih saya pen tester nih Mas, Mmm, mereka pengennya, nyari celah pakai metode white box. oke. Karena white box mereka itu akan, memberikan kayak clue lah Mas. Oh ini sistemnya, oh ini ada dashboard-nya, ini ada username, ini password-nya, coba di-login deh gitu. Oke. Kira-kira dalemannya aman juga nggak sih? Ya, Mmm. sesimpel itu sebenarnya. Kemudian kalau misalnya black box, ya itu selayaknya hacker, kita nggak dikasih tahu apa-apa. Mmm. Yang penting kita bisa masuk dengan celah apapun, itu black box gitu. Mmm. Kalau yang grey, ya itu golongannya, apa ya, bisa, dua-duanya lah Mmm. gitu. Oke, gue jujur udah lost sih, gue nggak ngerti barusan, dia ngomongin soal white, grey, sama black box itu. Tapi intinya lu bakal masuk dulu untuk, information gathering, kita, Betul. eee, tapi dikasih izin ya sama perusahaan gitu kan? Secara ethical hack itu, mestinya memang harus punya izin dulu. Oke. Tapi, kalau misalnya lu, pengen nyoba-nyoba gitu ya, misalnya lu ya coba lihat deh, ini Bank Indonesia nih aman gak sih? Lu coba nge-hack langsung, yang paling pertama yang lu incer itu apa? Saya sedikit cerita dulu nih, kayak dulu kalau nggak salah waktu masih SMP kalau nggak salah tuh, itu ada kontrak sama salah satu bank swasta di Indonesia dan saya, mereka ada kebutuhan untuk, nyari celah lah. "Put, minta tolong dong cariin celahnya di, mobile banking-nya," gitu ya. Dan kalau mobile banking ya sama, kita information gathering dulu. Kita cari tahulah informasi yang memang, kita dapat apa ya, servernya gimana, framework-nya gimana, teknologinya gimana, versi segala macam itu kita kumpulin semuanya jadi informasi gitu. Setelah itu ya kita reconnaissance gitu. Dan intinya, adalah temuan di situ di mana ada fitur untuk jual apa, beli listrik, beli Ya. pulsa, token segala macam itu ada di situ. Saya beli pulsa contoh 100.000. Ini saya bisa manipulasi harganya jadi 1 perak. Saya Wow. payment bisa dan pulsa saya masuk, Mmm. kayak gitu. Dan Wow. memang, banyaklah sebenarnya kalau untuk kerentanan severity-nya bisa low, medium, high, sampai critical itu ada gitu. Mmm. Mmm. Dan di situ lu bisa nemuin dari si mobile banking itu? Betul. Dan Mmm. juga selain itu saya bisa take over nasabah juga. Even Gimana? mereka udah implementasi OTP, PIN. Lu bisa take over nasabah? Artinya, semua yang si nasabah ini punya bank account, semuanya lu bisa tinggal transfer aja ke mana gitu, lu bisa? Nanti, off the record saya spill dikit-dikit lah. Wow, bisa kayak gitunya ya? Bisa. Oke. Wow, deg-degan. Indonesia sebenarnya udah siap belum sih untuk go digital? Kayaknya masih harus banyak yang memang perlu kita pelajari, khususnya di people. Karena saya lihat di company ataupun di pemerintah instansi, mereka masih melihat, jadi ada 3 yang saya pelajari. Ada, ada teknologi, ada proses, dan ada people-nya. Teknologi, proses, and people. Ya. Mostly mereka memang fokusnya itu hanya di teknologi dan proses. Mmm. Sementara yang people-nya mungkin difokusin juga, tapi ya setengah lah gitu. Mmm. Tapi justru potensi yang, paling besar itu mungkin bisa dari people-nya. Mmm. Ya seperti saya, tahun lalu saya, pelaporan SPT lah, Mmm. pajak di Jakarta. Dan saya lihat di mejanya itu ditempel, kertas. Mmm. Isinya itu username dan password. Itu kalau misalnya saya intip monitornya Mas ya, Mmm. saya tahu host-nya atau domain website ya. Ya itu makanya kita mesti benahin yang di people-nya juga Mas, Mmm. gitu. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa secanggih apapun sistem itu nggak menjamin gitu, Mmm. apalagi yang people-nya kita nggak kasih edukasi gitu, Mmm. Mmm. kayak gitu. Bro, sebenarnya lu sendiri pertama kali banget pengen jadi hacker tuh gara-gara apa sih?
gak ada ketertarikan ke sana, Mas. Justru kebetulan orang tua punya privilege 2009 buka warnet waktu itu. Oke. Sebelum TK saya udah pegang komputer, main game segala macam, dan akhirnya kelas 6 SD merasa monoton dan bosan. Mmm. Dan akhirnya muncul prinsip kayak, ini kayak saya nih sampai sekarang masih nerapin kayak ngelihat lampu itu penasaran kenapa bisa lampunya itu nyala gitu. Kayak Mmm. speaker atau kayak misalnya AirPods kok bisa gitu ya, kok Mmm. bisa. Saya penasarannya di situ. Dan akhirnya membuat saya tuh, semakin penasaran dan harus ngulik dan pelajari itu. Mmm. Dan memang saya punya tokoh lah yang saya inspirasikan gitu ya. Ada Bill Gates, ada Mark juga, dan keduanya juga ternyata pernah, apa ya, melakukan hacking. Mmm. Harvard itu Mark kalau nggak salah nge-hack Harvard, Ya. Bill Gates pernah nge-hack komputer, Mhm. dan memang saya justru condong belajar programming waktu itu, Mas. Mmm. Tapi karena memang, apa ya, nggak ada yang bantu juga, saya belajar otodidak. Saya masukin keyword yang saya tahu, saya buka artikel, isinya memang, skrip-skrip Python lah, bahasa pemrograman gitu, semacam itu. Saya pelajari dan saya praktekkan gitu. Ternyata yang saya pelajari justru bukan programming, Mas. Dan akhirnya memang itu, pen tester. Penetration tester tadi, Iya. pentest, heeh. Betul, kenapa ada skripnya, ya karena itu, skrip hacking lah istilahnya. Mmm. Dan saya pun dulu nggak tahu nyari duitnya gimana gitu kan, Mmm. dan saya juga nggak tahu nih ilmunya buat apa gitu. Dan berjalannya waktu, dan sekarang udah menjadi bidang yang kolamnya kecil, ikannya banyak gitu. Mmm. SDM-nya juga masih, perlu ditingkatkan karena Mmm. supply and demand-nya juga nggak balance gitu. Mmm. Mmm. Dan justru saya bersyukur dari situ sih, Mas, gitu. Kenapa lu memutuskan untuk jadi white hat? Maksud gua, lu sebagai hacker gitu kan, apalagi lu udah sempet, nge-hack NASA juga gitu, kenapa lu nggak, "Ya udahlah, gue mulai nge-hack, eee, bank account orang, gue gue mulai Iya nge-hack, iya iya iya. apa, Bitcoin orang gitu Iya supaya iya iya. memperkaya diri," gitu? Kebetulan, saya dekat banget sama orang tua saya, dan memang, apa ya, seorang yang memang agamis banget lah. Saya dekat sama beliau, jadinya saya mau ke sana, mau ke situ juga kayaknya, banyak yang ngingetin lah gitu. Mmm. Makanya ya udah yang white hat aja gitu, dan sejauh ini alhamdulillah nggak pernah, kesandung lah masalah kayak gitu. Misalnya nih, ada seorang laki-laki, dia baru diputusin sama ceweknya, dan Mhm. abis itu dia sakit hati banget. Abis itu dia yang kayak, "Udahlah, gue pengen nge-hack, handphone cewek gue," kayak gitu. Nah, itu sebenarnya semudah apa saat ini? Kalau semudahnya kita masih belum bisa pastikan semudah, Maksud gue, seberapa mudahnya sampai si orang tersebut ngedapetin dia tiba-tiba apapun yang kita lakuin di handphone, kita WA siapa, oh, habis itu, kameranya teraktivasi walaupun kitanya nggak pernah pencet kamera, dan, dia bisa akses bank account kita, dia tahu password kita di bank segala, karena benar-benar dia udah dapat akses di handphone kita. Semudah apa sih si hacker itu? Misalnya si cowok ini yang, gue bete diputusin sama cewek gue, dia pasti selingkuh deh sama, cowok lain. Gue pengen tahu dia selingkuhnya sama siapa, habis itu dia mau tahu di WA-nya itu dia lagi ngobrol sama siapa, dia ngomongin apa sama iya 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 temennya. iya. Kalau misalnya posisinya memang hacker udah, masuk, Mmm. ada akses, ya apapun yang ada di handphone bisa, Mmm. m-banking lah, apalah segala macam itu bisa. Mmm. Ibaratnya handphone Mas Daniel tuh udah bisa akses, saya bisa akses lewat jarak jauh gitu, Mhm. itu Ya. bisa. Ya. Mau, kamera itu real time itu bisa juga, GPS segala macam itu bisa, Mmm. Mmm. kayak gitu. Mmm. Apa yang harus kita lakuin supaya itu nggak terjadi? Berarti bukan cuman buka link kan? Ya kita sebagai apa ya, saya juga menghimbau lah untuk, masyarakat kita, karena banyak juga lah, eee, orang tua kita yang memang sudah menggunakan handphone, udah lumayan aktif ke handphone. Saya sebagai anak selalu ngasih tahu ke orang tua gitu ya, ini kalau misalnya itu ada beberapa, tips biar kita bisa menghindari
ancaman itu atau serangan siber itu. Terutama yang tadi, kita kalau misalnya pengen download sesuatu jangan langsung dibuka. Mmm, Download aplikasi, mmm, yang di luar dari Play Store ya. mmm, Karena kan kalau Play Store dia udah punya, sistem untuk ngedetek ini aman atau enggaknya gitu ya. Pokoknya kita download software bajakan atau apa, itu justru kita mesti mikir 2 kali, mmm, justru 5 kali lah, karena kita nggak tahu software isinya apa, gitu. Tapi kita bisa tahu indikasi software ini aman atau enggak lewat mmm, mana, lewat virustotal.com gitu. mmm, Terus kemudian kalau misalnya banyak, serangan-serangan masuk ke kita gitu ya, lewat phishing tadi, mmm, itu kita memang perlu jeli, teliti dan memang bisa, apa ya, kita harus, memperhatikan URL-nya, mmm, kemudian juga tampilannya meyakinkan atau enggak, kemudian juga website resmi atau enggak gitu. Terus, sadar nggak sebelumnya, eee, pernah kemana segala macam gitu. mmm, mmm, Ya pokoknya kita harus punya kesadaran yang betul-betul tinggi sih Mas, gitu. mmm. Dengan adanya AI itu memudahkan hacker untuk nge-hack nggak? Kalau untuk nge-hack menurut saya AI nggak bisa nge-hack, tapi Iya, AI itu bisa ngebantu kita untuk, membantu, problem solving lah. mmm, Ya, mungkin scripting tools, kita mmm, bikin alat gitu ya, kemudian, kita pengen belajar sesuatu, itu bisa lewat situ. Karena, mmm, eee, untuk di dunia hacking kita masih perlu orang gitu, yang mmm, memang justru lebih efektif ya orang itu, yang mmm, mesti bisa dapet celahnya itu. mmm, mmm, Paling AI itu bisa ngebantu aja sih, ngebantu kita, asisten kita lah gitu. mmm, mmm, mmm. Dengan apa yang terjadi di, PDNS ya, di Pusat Data Nasional, itu menurut lu, mmm, orang yang ngurusin komputer-komputer ini gitu ya, itu kan kayak generasi baby boomer gitu. Iya, Ya kan generasinya, atau bahkan Gen X lah kayak gitu. Emang agak ketinggalan zaman kah? Atau, decision maker-nya itu agak-agak mereka nggak terlalu intuit dan mereka juga nggak tahu banget what's happening sehingga netizen aja sampai bilang, "Pak, Bapak tahu nggak sih cara bikin PDF itu seperti apa?" Gitu. Jadi netizen aja juga udah mulai bercanda aja gitu karena mhm, kayaknya decision maker-nya adalah orang-orang yang lebih tua dari kita dan mereka ya nggak tahu menahu juga nih soal teknologi seperti ini gitu. mmm. Hmm, Ya kalau untuk itu sebenarnya saya yakin kalau masalah sistem, apalagi yang PDN ya, itu kan juga udah lumayan, harusnya udah secure gitu ya, udah ada VPN segala macam, kemudian, dan juga jago-jago teknis yang di dalam itu, ya kan. Tapi memang, eee, saya juga berharap lah dengan adanya, apa ya, masukan-masukan dari, eee, entitas keamanan siber, ya, terutama seperti saya dan teman-teman saya gitu ya, ya. Ya, dilibatkan untuk, hmm, membantu, ya sebenarnya pemerintah juga udah punya program lah Mas, itu udah bagus gitu ya, program bug bounty gitu. hmm, Ya, jadi sayembara juga hacker dapat celah di pemerintah bisa lapor ke programnya gitu. Nah, saya sering, bilang gitu ya, dan bahkan juga banyak teman-teman saya yang memang, berkeluh kesah ke saya gitu, hmm, dan dia cerita, "Saya nemu celah di luar, pemerintah di luar ya, di luar negeri gitu ya, katakan US gitu, hmm, dapat celah, mau low, medium, high, critical, hmm, mereka kasih reward yang sebanding dengan tingkat keparahan yang dia temukan." Tapi yang memang di sini udah, lumayan melek tapi mesti ditingkatkan untuk programnya, supaya bug hunter-nya juga merasa dihargai juga gitu dan hmm, juga, ya saya yakin ke depannya juga pemerintah kita juga udah aware banget gitu ya dengan banyaknya tamparan-tamparan yang udah dikasih gitu ya, harusnya kita jauh lebih aware lah hmm. gitu.
Ya, karena ini lagi liburan anak sekolah men. Dia pinter banget sih, si Lockbit ini, bener-bener pilih waktunya Oh iya, tepat banget. Lagi liburan anak iya iya, iya, sekolah, make sense, betul. semua orang supaya netizen, semua orang Indonesia yang lagi mau berpergian tahu kalau misalnya pemerintah lo lagi di-hack. Betul, Karena ya tiba-tiba down kan semua tuh, mmm, yang di bandara segala kayak gitu. betul betul, benar 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 benar. It's so smart, timing sendiri dia tahu banget Iya gitu. iya, benar Mhm. benar. Oke Bro, gue sudah, terbuka banget dan tercerahkan banget, tapi mungkin lo ada closing statement gitu untuk, gue dan juga teman-teman sekarang ini yang peduli banget tentang, aduh jangan sampai kita kena hack dan pemerintah kita jangan sampai kena hack lagi. Mungkin sekarang masyarakat kita mungkin lebih banyak, menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di internet, Hmm, karena eranya kita di digital betul. dan juga pemerintah sudah, melakukan digitalisasi Hmm, dan saya pernah dengar, salah satu statement dari, salah satu jenderal yang memang maju mhm, ke DKI itu, dia pernah bilang gitu, mmm, "Nanti suatu hari internet kita di Indonesia bakal ter-shutdown," gitu. wih, Dan ternyata secara nggak langsung terbukti. eh, Terbuktinya apa? Secara nggak langsung begini, 282 lembaga atau kementerian itu kena imbasnya dan itu impact-nya bukan cuma down loh, tapi mengganggu ekonomi kita. hmm, Sistem perpajakan, sistem imigrasi, PPDB, macam-macam. hmm, Makanya kita harus lebih sigap dan siap ketika semua layanan publik dijadiin satu sistem. hmm, Kita harus benar-benar, sebelum kita deploy ke production, semuanya lah diperhatikan semuanya gitu. Mulai dari people-nya, mulai hmm, dari teknologinya, mulai dari, prosesnya seperti apa dan, balik lagi masyarakat juga harus siap juga karena sebelumnya banyak sekali kebocoran data yang sering kali terjadi. Artinya data kita udah bocor di internet dan kita harus lebih jeli, teliti dan, siap gitu menghadapi serangan siber yang mungkin terjadi. Mungkin itu sih. hmm. Thank you, thank you. Thank you Mas Daniel. Serangan sibernya itu nggak akan berhenti. Pasti. Tapi kitanya ya lebih Siap. disiapkan lagi gitu. Betul. Jadi jangan jangan sembarangan buka link, Betul. jangan sampai kena phishing juga, eee, message-message nggak penting dari mantan jangan sampai lu buka juga linknya, ya kan? So anyway, mudah-mudahan kekepoan gue hari ini itu bisa menambah pengetahuan juga buat kalian semua yang lagi nonton. So thank you so much sudah nonton Tetangga Kepo kali ini. Bye guys.